Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan kita sedang berada di masjid yang indah, Masjid An-Nikmah dari Citra Grand Cibubur. Ini Bu masih Jakarta atau udah Depok sih Bu? Bekasi. Bekasi. Bukan Bogor ini Bu. Cibubur emang Bekasi? Kota Bekasi. Jadi Cibubur itu Bekasi iya, Bogor iya, Depok iya, Jakarta iya. Luar biasa ini. Paling strategis ya Kak. Ya kemana-mana dekat rumahnya tuh, jadi ke dapur dekat, ke ruang tamu dekat ya. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang orang munafik lebih berbahaya dari musuh yang nyata. Dan yang sudah hadir di sini adalah Majelis Taklim Sakinah. Kemudian adalah Majelis Taklim Qonita. Waalaikumsalam. Dan sudah hadir juga Ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita, ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak ngantuk, kenapa nih Ustaz? Sedikit udah. Kalau saya banyak. Iya. Karena perjalanan Ustadz itu sehari itu bisa ada di berbagai kota, bisa 2-3 kota. Kalau hari ini ada di berapa kota Ustaz? Berangkat dari Makassar ke Jakarta, Tangerang loh itu loh. Dari Makassar ke Tangerang Jakarta. Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi ya kan? Wah, banyak banget itu. Ini luar biasa ya. Saya biasa di luar. Ya. Karena di dalam dingin Bu, ya jadi nunggu biasa di luar ya. Oke, kita akan mulai acara ini dengan mendengarkan kisah dari Ustadz. Mungkin ada kisah yang bisa disampaikan tentang orang munafik Ustadz. Sejarah perjalanan Islam, awal perkembangan Islam itu ada seorang munafik yang meninggalkan Rasulullah ketika sangat dibutuhkan. Ya, pada saat itu ingin perang Badar. Ya kan? Tapi balik haluan. Namanya Abdullah bin Ubay. Nah, orang munafik itu lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Kenapa Ustadz? Sebab kalau ibu musuh sama saya, menampakkan diri bahwa ibu musuh sama saya, tentu saya waspada. Takut lewat depan ibu, kalau ibu saya menghindar. Kenapa? Ibu terang-terangan musuh saya. Tapi kalau orang munafik, itu bahaya Bu. Baik dia ngomong ke kita, ya Ustadz, aman Ustadz, insya Allah Ustadz. Tapi begitu kita tinggal, itu bahaya. Dan orang munafik itu banyak berkeliaran dalam dunia politik. Ya Bu, mau tahu? Caleg. Coba lihat itu caleg Bu. Kalau mau dipilih, Masya Allah. Pakai gamis kala-kala Ustadz Dasat. Pakai songko, pakai serban, pakai gamis. Keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita majelis taklim. Ini nomor HP ku. Kalau ada masalahmu telepon saya, 24 jam saya bantu kau. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Iya. Iya kan? Iya. Ada caleg begitu Bu? Ada? Banyak? Kau salah, kenapa kau pilih? Maka Ibu, kalau negara kita dikelola oleh orang munafik, apakah itu desa, apakah itu kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, itu kalau dikelola oleh orang munafik, bahaya. Negara kita produsen minyak sawit. Ibu tahu enggak, negara paling banyak sawitnya di dunia, di mana? Indonesia. Tapi kita kehilangan minyak. Ibu tahu enggak? Batu bara di Indonesia banyak betul. Tapi kita tinggal terima kerusakan alamnya. Ini kenapa? Bukan salahnya ulama. Ibu mau tahu negara kita supaya bisa baik. Negara ini bisa baik kalau aturan bernegaranya baik.
Dan ibu tahu siapa yang bikin aturan bernegara? Bukan ulama, bukan ustadz, bukan penceramah. Tapi siapa? Anggota DPR. Dan kalau di anggota DPR ibu salah milih, ibu hanya milih dia karena kasih duit 300.000. Ibu milih dia karena hanya dikasih jilbab seragam. Ibu milih dia hanya karena dikasih kasidahan. Maka yang menjadi pengelola negara kita adalah orang yang muka-muka munafik. Kalau mau dipilih tiba-tiba pakai jilbab. Belajar assalamualaikum dengan baik. Alhamdulillah. Nah kan? Begitu sudah terpilih, lupa dengan kita. Itu bahayanya orang munafik. Maka lebih baik dia terang-terangan jadi musuh kita daripada dia orang munafik. Lalu siapa itu orang munafik, Ustadz? Ibu tahu karakter orang munafik? Nabi sudah kasih ciri-cirinya. Orang munafik itu satu, kalau dia berjanji pasti ingkar. Saya tidak akan kawin lagi. Tahu-taunya begitu dia meninggal ada perempuan datang bawa anak, saya juga istrinya. Ya. Dua, dipercaya dia khianat. Dipercaya dia khianat. Tolong urus rumah. Ternyata dijual. Tolong saya pergi umroh. Tolong tengok-tengok suami saya. Karena kita tetangga. Bukan ditengok, diambilnya. Dia khianat. Dipercaya dia khianat. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum malah mempermainkan hukum. Itu orang khianat semua itu. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik adalah kalau dia bicara bohong aja di mulutnya. Semua yang dia bicara bohong. Maka ibu kalau mau pilih caleg, anggota DPR, bupati, wali kota, kepala desa, gubernur, lihat aja itu. Bagaimana tahu dia bohong atau tidak? Lihat jejak digitalnya. Zaman saya dulu kecil susah melihat jejak digital. Kalau dia pernah ngomong di koran, hilang koran, habis, tidak bisa lagi dilihat bukti-buktinya. Sekarang kan ada jejak digital. Maka begitu mau, lihat aja. Kalau dia pernah ngomong dan ternyata apa yang dia ngomongin itu tidak betul, itu sudah munafik itu. Dan ibu tahu orang munafik, balasannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, innal munafikina biddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di akhirat keraknya neraka ditempati. Keraknya neraka, sudah neraka keraknya pula. Tapi susahnya orang munafik dia tidak takut soal neraka. Diceritaan neraka dia tidak percaya. Apa dia bilang? Kayak dia dari neraka aja itu. Itu bahayanya. Ibu pilih mantu, jangan orang munafik. Biarkan dia cakep. Yang penting amanah. Wah itu dua-duanya enak itu dong. Daripada jelek, iya. Munafik pula. Waduh. Ya. Biarkan suami kita kaya, yang penting dia amanah. Daripada sudah miskin, munafik pula. Ya kan? Maka untuk menjadi orang-orang yang amanah, tidak simsalabim, jadi dia amanah. Ibu-ibu nih, kalau mau negara kita baik, ciptakanlah anak yang amanah. Tidak usah demo, tidak usah pergi tutup jalan, sampai teriak-teriak di shoot di media. Gimana caranya supaya negara kita baik? Kita bantu memperbaiki negara kita ini dengan cara apa? Didik anak kita menjadi soleh dan soleha. Jadikan anak kita yang cerdas dan dia amanah. Jadikan dia anak kita yang brilian tapi juga amanah. Nah, ajarkan anak mulai dari kecil jangan bohong. Jangan malah ibu yang ngajari bohong anaknya. Begitu datang tukang tagih, kau bilang ibu enggak ada ya? Nah, itu sudah diajarin bohong anaknya. Ya, Ibu. Jadi, untuk menjadikan negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, mulailah dari ibda binafsi, dari diri kita masing-masing. Gimana caranya? Dari rumah tangga. Ajari anak kita bicara jujur. Meskipun salah, meskipun pahit,
Meskipun tidak enak nak, kau jujur. Saya dulu Bu, dulu banget ya. waktu kecil kalau didapati ibu saya satu kali bicara bohong, itu dikasih cabe besar, diulek-ulek. Tapi coba kalau dilakukan itu sekarang langsung masuk ibu polisi. Iya. Ya. Nah, ibu harus ajari anak kita bicara jujur, dikasih amanah, ya, jangan khianat. Karena pengkhianat tidak ada yang senang, dan biasanya pengkhianat itu orang-orang yang dekat dengan kita. Iya. Baik, ibu-ibu sekarang minyak udah gampang apa susah? Minyak goreng gampang ya. Dulu emang sempat susah. Waktu itu pernah berbarengan minyak goreng susah, tepung susah, kedelai susah. Yang paling menderita siapa? Tukang gorengan Bu yang gerobak. Akhirnya dia keliling, kualinya nggak ada minyak, tempe nggak tahu nggak ada, bawa pisang doang akhirnya Bu, jualan pisang. Sekarang giliran ibu-ibu, siapa yang mau nanya Bu? Boleh dari Sakinah dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Yeni dari MT Sakinah Citra Grand Cibubur. Izin Ustadz mau bertanya. Silakan, berapa hari izinnya? Kenapa orang munafik itu sangat berbahaya dan sampai-sampai Allah bersama Rasulnya sangat membenci orang yang mempunyai sifat munafik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu punya teman. Teman ini kita percaya betul. Semua rahasia rumah tangga kita ceritain. Dia bilang enggak bakal bocor. Betul, sumpah. Ternyata rahasia kita sampai sekomplek tahu. Ibu marah apa tidak? Sakit hati apa tidak? Jengkel apa tidak? Itulah sebabnya kenapa Allah melarangnya. Karena tidak ada orang yang senang dengan orang munafik. Dikhianati. Satu lagi, Bu nih sahabat. Ibu sahabatnya ini gadis tua. Ya. Sering ke rumah, dianggap sudah seperti anak sendiri. Di perempuan, ternyata di belakang layar main dengan suami. Akhirnya suami minta cerai, dia nikah dengan sahabatnya ibu. Sakit hati apa enggak? Sakit apa enggak? Kalau perlu minum racun sekalian. Ya kan? Iya toh? Itulah sebabnya kenapa Allah tidak mencintai dan bahkan melaknat orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena dia sangat menyakiti. Maka Allah pun bagi mereka yang munafik Allah sediakan juga hukuman, keraknya neraka ditempati. Nauzubillah min dzalik. Oke, begitu Ibu Yeni. Oke, siapa lagi yang mau nanya Bu? Ya. Konita silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dari Masjid Taklim Konita. Ustadz, saya mau tanya, kan di hadis ada tuh ciri-ciri 3 orang munafik. Yang pertama, kalau berbicara berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah hianat. Nah, sekarang kan zaman sekarang ini banyak sekali dengan mudah kita temukan orang-orang seperti itu. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat Ustadz, dengan banyaknya orang munafik tapi yang bersangkutan tidak sadar kalau yang bersangkutan itu munafik? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kiamat itu Bu, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu seperti yang dijelaskan dalam Quran, gunung-gunung terbang seperti kapas. Itu kiamat besar, kiamat sesungguhnya. Ada juga kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Sakaratil maut pribadi-pribadi. Mati, itu kiamat kecil tuh. Bahkan rumah tangga yang tidak pernah damai juga itu kiamat. Ya. Nah sekarang tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda besar. Kiamat besar, ada tanda-tanda kecil. Kalau sudah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang sunnah diinjak-injak, yang haram dipermainkan, tidak ada lagi aturan kehidupan, menghalalkan segala cara, itu sudah kiamat kecil itu buat kita. Bernegara orang dipercaya malah berkhianat,
disuruh ngurus negara, malah menyengsarakan rakyat, itu sudah kiamat. Nah, kalau sudah hidup seperti itu, maka kembalilah kepada pegangan agama. Pegangan agama kita apa? Quran dan Sunnah. Nah, maknanya, Ibu, kita lihat nih negara kita ini, bayangkan polisinya ada seperti film Rambo. Rambo Bu, Rambo. Hakim agungnya ditangkap OTT. Ya. Ada jaksanya OTT. Ya kan? Nah, kita muak. Tapi apa daya? Kita mau melawan. Tidak ada kekuatan kita. Maka gimana caranya? Didik anaknya Ibu. Supaya dia jadi anggota DPR yang baik. Dia menjadi bupati yang baik. Jadi kepala dinas yang baik. Jadi dokter yang baik. Jadi politisi yang baik. Jangan mau makan uang haram, uang politik. Kalau kalian cinta kepada negara dan bangsa ini, pilih pemimpin yang baik. Jangan orang-orang munafik. Karena kalau milih kita orang munafik, ya kurang apa kita ini Bu? Kurang apa? Sampai orang-orang Arab mengatakan hebat di Indonesia. Apa hebatnya? Oh, tongkat aja dia tanam jadi ubi. Ya kan? Ya, ada kan lagu dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ibu pasti hafal zamannya Ibu nih. Kalau dari keriput-keriputnya emang zamannya ini. Plus ya. Iya kan? Iya kan? Nah, kurang apa negara kita? Allahu Akbar. Ibu tahu enggak? Itu orang Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah datang ke Bali hanya mau lihat sawah bersusun. Habis duitnya puluhan sampai ratusan juta. Hanya untuk lihat pantai dan sawah. Ibu enggak perlu keluar duit untuk lihat pantai sawah. Kau keluar rumahmu aja, sok udah bisa lihat. Ini negara kita luar biasa. Ibu tahu enggak besarnya ini, luasnya negara kita dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau diangkat dan diletakkan Sabang sampai Merauke, diletakkan di benua Eropa, itu tertutup semua negara yang ada di Eropa, masih ada lebihnya. Tapi kenapa kita cari minyak susah? Iya. Anak kita mau cari lapangan kerja susahnya. Bayangkan saya buka lapangan kerja di kantor saya. Driver kantor. Ada S2 daftar driver. Apa enggak sedih kita? Anak kita sekolah tinggi-tinggi sampai S2 habis duit puluhan juta. Susah lapangan kerja, akhirnya dia mau jadi sopir. Kenapa? Karena negara kita dikelola orang-orang yang tidak tepat. Tapi ibu enggak usah bikin share-share. Berita-berita benci, berita apa. Nanti ditangkap polisi. Ya. Ya Bu. Begitu ya Bu ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Apal beneran ini Bu ya. Apa ini Bu? Kail dan jala cukup. Iya. Tiada topan, tiada badai. Udah apal beneran ya. Zamannya itu Bu tuh. Iya, Kalau iya, ini sudah tidak tahu ya. Oke, masih ada kesempatan? Ya, Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari MT Sakinah. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana cara orang munafik agar bisa kembali ke jalan Allah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggaplah saya ini 10-15 tahun jadi orang munafik. Apa sudah tidak ada jalan untuk kembali ke jalan yang benar? Ada. Selama ajal belum menjemput, selama belum sakaratil maut, selama itu tobat masih terbuka. Gimana caranya kalau kita mau bertobat Ustadz? Satu, sifat munafik pernah bohong. Bikinlah kau konferensi pers. Maafkan saya, 2 tahun yang lalu saya bohongi semua kau. Maafkan saya, akui bahwa saya begini, itu ternyata saya karang-karang, saya hanya bohong. Yang kedua, kalau ada amanah yang pernah misalnya dikasih amanah malah disalahgunakan, suruh ngurus sawah malah dia jual, maka kalau bertobat sawahnya orang tebus, kembalikan. Ya. Nah, kalau sudah lakukan semua itu, barulah Allah mengampuninya. Selama tidak mengembalikan barang, misal dia wali kota, ya. Tapi dia ngambil AC rumah jabatan, ya. Dia mobil, dia ambil. Kalau barang-barang yang diambil selama dia menjabat tidak dikembalikan ke negara, ya. Maka selama itu tobatnya tidak diterima. Jadi kembalikan hak orang yang pernah diambil. Itu beratnya kalau kita jadi munafik.
kepada dosa kepada orang lain. Karena tobatnya nanti itu Bu harus ibu datang. Ibu pernah bohongi saya, syaratnya ibu datang ke saya terus terang. Ibu mengkhianati saya ngambil barang, sudah barang yang ibu ambil dari saya kembalikan. Selama tidak melakukan itu, Allah kalau bahasa kita, sudahlah kau minta maaf dulu sama itu tetanggamu yang pernah kau hianati, baru kau datang. Kalau selama dia tidak maafkan kamu, agak berat saya maafkan kamu. Tapi kalau sudah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, tuba ilallahi taubatan nasuha, dia bertobat nasuha dengan sebenar-benarnya, janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada hambanya yang bertobat. Jadi resepnya, caranya, tipsnya adalah segera bertobat. Iya. Begitu Najwa. Gak pakai Syihab. Oke, baik. Masih banyak yang pengen nanya tapi waktunya sudah habis. Sayang sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat kita dan nanti Ibu pulang semua selamat sampai rumah masing-masing.